Kita kembali lagi di Let's Talk with Zone Pau and MC Bensu. Nih, Si cabe-cabean, grogi cabe-cabean nih, cabe-cabean. Kita berhadapan dengan penyiar asli. Si penyiar asli, cewek-cewek cabe-cabean. Kita kan penyiaran. Ini bersaudara apa bersaudari ini? Apa sih? Bersaudari. Ceng Risipi. Asik. Halo. Akhirnya aku balik ke depan mic ya. Dari suaranya aja merdu ya kan. Jadi kita bahas apa ini? Ini aneh loh. Aneh Biasanya kenapa? aku partner sama Ko John. Kita interview orang. Sekarang Betul. aku yang diinterview. Atau kita pindah ini? Enggak boleh. Karena dia kalau waktu jadi partner gua enggak se-hot gini. Ini kan udah harus pindah di tempat. Maksudnya gendut ya? Congratulations ya by the way ya. Oh, thank you. Kapan lahir ini? Due date ya. Perkiraan sih hampir lah. Udah kira-kira udah menghitung. Harusnya habis podcast ini dia lahir, bro. Iya. Udah menghitung Iya. hari mungkin atau minggu ya. Menghitung hari minggu. Iya. Kira-kira Songsi. deh. Cowok cewek Luar ini. biasa. Tunggu tanggal mainnya saja. Kita bahas apa sih ini? Bahas kenapa dia hamil. Siapa sih cowoknya? Siapa sih pelakunya? Nah, kita langsung to the point nih. Kalau Iya. ngomongin si Marlin ya, Marlin belum intro tadi ya. Marlin Mardiana. Iya. Atau Benar ya? AKA Aisin. Aisin. Nah, Aisin. Ini Aison. saya Marlin. ya, kalau nama rumahnya Xiaoling. Xiaoling. Xiaoling, Aisin. Xiaoling dan Aisin kok jauh ya? Aling, Aisin. Ataunya Ling sih. Iya. Oke deh. Hari ini kita bahas apa? Cabe-cabean. Ling. Cabe-cabe ya. Cabe-cabean. Ling udah punya pacar belum sih? Belum. Belum punya pacar? Pura-pura dia, bro. Serius nih. Iya. Belum menikah ya? Darius. Belum menikah? Badannya seperti udah bapak anak gitu ya. Enggak Enggak lah. lah. Ini hot. Kan pertanyaannya belum menikah. Kalau bilang belum, aku juga belum maksudnya. Oh, gitu ya. Oh, 5 langkah dari rumah ya. Iya. Nah, kalau ngomongin Xiaoling ya atau Marlin, dulu punya ada pengalaman kerja di luar negeri ya? Iya, kalau nggak salah tahun 2013 ya. Berapa lama? 3,5 tahun 3,5 tahun Manakah? di Filipina ya? di Filipina. Waktu itu saya kerja sampai setengah itu ya papa saya meninggal ya. Jadi saya pulang ke Medan untuk ya at least jaga mama lah ya. Jadi pun di sana sebenarnya sih kehidupannya enak sih. Dan kerja di sana ya bonusnya besar. Tinggi, besar. Duitnya banyak berarti ya? Iya. Oke. Banyak. Jadi Kalau di penyiar sini- juga duitnya banyak sih. Amin. Jadi kalau misalnya kerja di sini sama di sana sih, sini nggak bisa simpan duit. Sini nggak bisa simpan duit. Oke. Banyak hiburan mungkin. Kalau bilang hiburan Sama sana lah. lebih banyak lagi. Iya. Di sana lu ada pacar, di sini lu nggak ada pacar, lu keluar sendiri di sini. Ya. Itu poinnya gua rasa, ya kan? Tahu. Iya, harusnya Ada begitu, ya kan? Sebagai apa di sana? Sebagai customer service aja sih. Jadi apa hubungannya dengan cabai coba? Nggak ada sih. Kalau misalnya cabai itu sebelum ke Manila itu saya sudah mencoba untuk jual cabai ya. Itu masih kita nggak fokus, lebih ke open PO misalnya kita buka batch pertama nih, kita terima order lah, ya mau order oke, kita provide ini tanggal ini sekian gini ini. Tapi itu kan karena masih ada keterbatasan sumber daya manusia ya. Ya. Saya kerja, jadi kalau untuk marketingnya lebih aku yang terima order, terus nanti kumpulin order, mama masakin gitu. Kalau Cici kan masih kerja di Manila, jadi nggak bisa terlalu fokus. Jadi terakhir baru lebih agak fokus setelah Cici balik ke Medan. 2016-2017 kayaknya ya. Ya, sekitar 2017 gitulah baru lebih fokus ya kan. Udah itu saya juga udah belajar masak, udah mulai invent selain sambal yang pertama dari trademark kita itu sambal merah, Ya. ya kan. Udah itu kita coba sambal lado, kemudian sambal devil. Sambal devil itu semacam sambal bubuk ya. Mungkin tapi sekarang lagi out of stock ya. Dan udah berapa? Kayaknya ada setahun juga yang nggak produksi. Karena bahannya Produk kalian banyak juga tuh ya. Dulu kan Banyak sempat tuh. ada orang-orang juga kan. itu Wah, orang-orangnya berasa setengah mati tuh.
Iya. Tapi pedasnya Itu luar rasa cabai biasa. rawit. Tapi sambal mereka mantap loh bro. Iya. Ini ya sambal merah. Oh aduh. Ini kalau itu- sambal trademark kita. Kenapa juga awal kita decide untuk mau jualan sambal, karena ini benar-benar ini kalau makan sangwo atau shabu-shabu ini must have banget. Iya, wajib Wajib tuh. ya. Wajib kan. Jadi ini Ditambah lagi dengan bawang goreng dan bawang putihnya ya. ini pas Kalau ngomongin kebetulan sangwo, ini ya bawang kan. goreng pas kosong, jadi saya ngambil yang sisa sedikit. Dan gue juga salah satu langganan mereka sih bro. Iya. Selama Iya. bertahun-tahun ini, ya. Kalau misalnya makan Indomie itu paling pas itu pakai sambal merah kita. Sambal Udah merah coba kan? Sambal merah. Iya. Jadi pokoknya udah cocok banget sama semua makanan sih. Iya. Cuman Mau kecil kali goreng. kemasannya. Ini kan lebih praktis. Masa Bisa kalau mau dibawa bawa ke luar negeri. Iya. mau bawa kemari bawa yang gede. Oh, yang gede. Oke, nanti Iya. kita spesialkan untuk Koko Bensu ya. Karena ini untuk traveling cocok dan kemasannya juga gampang kan, ini tinggal kita buka terus potong udah jadi. Iya. Mau taruh di tas sekecil apapun masih masuk Iya. gitu. Resepnya dari siapa sih? Cengs itu marga Marga papa, lah. mama atau gimana nih? Papa lah. Cengs Ceng. papa. Mardiana Ceng, Ya, Ceng. Malin Ceng. Ceng IC, Ya. Ceng. Jadi Ceng Ya. resep dari keluarga Ceng gitu loh. Ceng Jadi Xiaoling. asal mulanya itu Ceng Resip ini sebenarnya dari mana nih? Dari ide kamu, ide mama, ide Aisin. Pertama kan kalau dulu itu kalau ada event-event seperti ulang tahun atau sacapme, kita kan sering makan sabu-sabu ya. Iya. Sabu-sabu itu selalu ditemanin dengan sambal ini. Hmm. Sambalnya juga buat sendiri gitu maksudnya. Iya. Oh berarti udah tradisi, Iya. memang sambalnya buat sendiri dari Iya, dulu. Nggak pernah beli sambal Iya. Nggak pernah beli juga nggak pernah jual, hanya Iya. Iya. Nikmati ke keluarga. untuk sendiri. Dan Oke. ini sambal juga kan dulu sering juga ada saudara teman makan di rumah. Ih, enak nih sambal, kenapa nggak mau dijual aja? Coba. Iya. Terus akhirnya terinspirasi dari mana akhirnya pengen jual? Ya, tapi kayaknya Mungkin kelihatan boleh lah apa jual- gitu. Jual gitu kayaknya not bad sih. Pas itu waktu itu juga papa juga udah kurang bisa usaha ya, udah agak Udah pensiun. Pensiun agak lah. pensiun, pre-pensiun lah orang bilang gitu. Jadi cobalah jualan gitu kan, sambilan saya kerja di sana. Jadi katanya waktu dijual-jual juga jalan ya, Jalan. Jalan lah sampai keliling kan Eropa, Jepang ya, cabenya ini udah Cabenya keliling, keliling ya? udah keliling dunia bro. Udah sering sih dibawa. Koko John Paul juga thank you selalu support Iya, kita. thank you. bawa Oh saya yang kemana bawa aja. ya? Saya Iya. lupa, iya, lupa, aduh. Saya yang bawa ya. Ini udah ke Lupa. Jepang. Oh, Ini iya. Terus kok- kemana lagi ke Hong Kong? Ini kok perasaan aku kayak orang asing di sini. Gue juga lupa bro Yang kalau nggak gue pernah yang beli. bawa. Karena stok lu nggak habis-habis di rumah kan. Tetap ada yang sponsor. Jadi selalu ditanya customer, Ci aku mau beli sambal nih yang cocok untuk dibawa ke luar negeri waktu jalan-jalan apa ya? Jadi ya ini aja. Kalau untuk sambal lado agak riskan karena kan sambal lado itu ada ingredientsnya tomat ya, itu iya, bisa tomat. basi. Basi. Iya, Terus agak- juga kalau misalnya kita bawa ke luar negeri ini kan masih di freezer. Iya. Terus selain takut nanti kemasannya rusak, dalamnya rusak kan sayang. Jadi lebih praktisnya Pernah lebih kepikir nggak buat ini Apa? yang kayak di restoran kadang-kadang ada sebungkus-sebungkus gitu kan? Atau bungkus satu bungkus punya. Kayak itu ya. Kayak Sambal-sambal sambal-sambal satu ya. bungkus yang kita beli tadi loh. Kan ada kan sebungkus-sebungkus gitu, ya kan. Jadi dia jualnya per pack. Itu mungkin bisa lebih efisien lagi dibanding Iya, per botol. Mungkin. Bisa kan? Betul kan? Mereknya Bisa. Cengs, udah itu terus Bisa sambalnya ya. orang Iya. tinggal Good buka. idea sih. Good idea. 20 bungkus satu pack berapa Jadi kita misalnya. jualnya rentengan ya. Iya. Tapi per bungkus besar Ya, gitulah. ya, ya, I know. Good idea, kita tampung. Iya. Betul kan? Iya. Ya. Tapi ya orang pertama tak harus dikirim. Oh, tenang saja. Tenang saja. Jadi tenang seberapa saja. besar sih kalian cinta sambal? Kayaknya dia orang pencinta sambal sih. Iya. Banget. Kalau Aisin pencinta jengkol. Jengkol sambal. Sebenarnya kalau saya sendiri sih, saya dari kecil itu kan saya suka sakit-sakitan ya. Jadi mama itu juga larang makan sambal sih. Cuman pas waktu mulai nakal, maksudnya mulai SMA ya kan, keluar sama teman itu udah coba mulai makan sambal. Udah waktu itu ya mulailah makin pedas dan waktu makan Indomie di rumah atau apa juga
udah makan coba. Wajib pedas ya kan? Wajib pedas. Kalau Aisin sendiri? Aku makan sambal itu kayaknya pertama kali diajarin ya sama sepupu aku, makan bakpao, kamu belah dua terus taruh sambal di tengahnya, disatukan kembali baru makan. Enaknya. Iya. Tergantung lah bapaunya siapa itu yang dimakan. Jompo dong. Oh iya. Tapi kalau menurut orang nih, biasanya kalau kita taruh sambal kan pasti udah pedes kan ceritanya kan, pedes pasti udah pedes lah. Ya mau sepedes apa ya kita atur sendiri. Masalahnya kalau sambal ini merusak taste makanannya sebenarnya. Bisa begitu nggak ya? Saya udah ngerasa gitu sih. Jadi kadang-kadang orang bilang makanan ini apapun nggak ada rasa, setelah kena sambal ini jadi enak. Apalagi kayak makan seafood. Seafood itu kan kadang dia rasanya ya netral aja kan. Ya, cuman setelah buat sambalnya ada 5-6 macam. Nah, sambalnya itu yang membuat enak. Jadi kalau dia makan ikan panggang harusnya sambalnya ini. Kalau misalnya udang rebus ini beda-beda gitu. Sekarang yang mau dimakan ikan atau sambalnya kan? Kayak itu. Bisa kita bilang ya, kalau misalnya kita seperti nonton yang chef-chef gitu, yang pelengkap yang di sampingnya itu tetap dimakan kan? Iya. Icip baru dimakan sekalian. Ya, begitu juga sambal, ya kan? Sebenarnya kalau aku sih juga. tipikal kalau makan itu sebelum makan taruh sambalnya aku tetap taste the original taste dulu. Baru kita cocol dengan sambal. Tapi pilihannya tak pakai sambal lebih enak kan? Iya dong. Siapa coba orang Indonesia yang makannya nggak pakai sambal? Nah, kalau ngomongin sambal, ciri-ciri sambal apa yang kamu paling suka? Ya nendang lah. Yang pasti gimana ya? Makin pedas mampus. Contoh kan banyak tuh sambal kan. Ada sambal banyak sekali loh. Sambal apa? Merah, hijau. Pasti ada asinnya, ada sedikit manis, jangan terlalu manis juga ya. Dan ada rasa bawangnya. Rasa bawangnya. Biasanya sambal yang kayak gitu yang lebih cocoknya ke makan seafood kayaknya sih ya. Yang kayak dia ngomong itu ada bawangnya. Ada bawang kan yang sambal merah itu kan? Semuanya ada. Semua ada. Makanya dia agak-agak ini enak sih. Wangi. Sambal. Sebenarnya kalau mau dibilang sambal ini banyak macam. Kita juga pengen invent lebih banyak dan jual lebih banyak. Cuman karena kan kita homemade, nggak pakai pengawet. Jadi kadang mau customer itu kayak pesan tuh by order baru kita pesan. Nggak bisa baru kerjain lah. Ya, lebih fresh ya. Ya lebih fresh kan kita nggak pakai pengawet. Jadi nggak bisa seperti yang di supermarket sana itu bisa lama banyak, ya. Bisa di display kayak setahun bulan, setahun gitu ya. Setahun nggak laku. Kayak sambal merah gitu, taruh di kulkas gitu bisa tahan. Ini kulkas bisa? Kulkas bisa tahan, tapi bisa, kalau dia taruh di luaran mungkin 1 bulan lewat atau apa gitu dia bisa jamuran itu. Iya, kalau nggak terus jamuran dia. Karena nggak apa-apa sih kalau di kulkas dia lebih tahan. Nah ini kan kental juga nih, jadi kalau misalnya Koko makan terlalu pedas, campur sedikit air atau misalnya campur kecap manis itu udah jadi sambal kecap sih. Sama taruh bawang goreng, udah mantap. Best. Best banget. Jadi selama ini produk Cengs udah keluarin apa aja nih? Coba. Sambal merah. Sambal lado. Yang merah, ada yang hijau. Udah itu. Merah, sambal lado. Devil mana sih? Devil enggak. Oh, karena out of stock ya? Iya. Terus bawang goreng, bawang putih, orong-orong, sambal terasi. Kalau yang udah discontinue, nggak kita sebut lagi. Udah nggak sebut lagi ya. Terus kalau rencana ke depan? Ada terbitkan produk apa lagi nih? Belum ya. Belum ada ya. Kita fokusnya di sini doang dulu, dan kita fokusnya itu untuk trademarknya aja dulu. Gitu. Lo perasaan hari itu aku pernah makan nasi lemaknya deh. Oh itu sih spesial. Bukannya kita nggak mau jual, tapi karena limitation time and sumber daya manusia kan. Yang kemarin masak Cici loh. Itu enak loh. Ya, luar biasa. Nasinya wangi. Dia juga pernah buat mie apa waktu itu ya? Mie Heng Hua ya, Heng Hua mie ya. Pernah juga dia orang pernah buat juga bro. Pokoknya semua pernah buat lah bro. Iya. Jago masak dong berarti. Benar. Kita juga ada kelupaan. Kita juga sesekali ada open PO rendang jengkol. Itu juga tiap kali kalau ada open PO selalu ditanya sih, oke, aku mau order berapa pack. Kayaknya kurang enak rendang jengkolnya. Istriku punya lebih enak.
Iya. Ini sekalian promosi istrinya punya juga nih. Istri lu punya apa sih mereknya namanya? Namanya apa? Lu. Namanya apa? Jangan dong. Nah, kalau punya cerita, Anda berdua ini kan pecinta sambal dan cabai pastinya kan. Cabai. Bisa nggak sebutkan 10 tipe cabai ataupun sambal yang ada di dunia ini? 5 Aisin. 5 dari Aisin, 5 dari Xiaoling. Aku sebutkan dulu dong. Oke. Punya sendiri. Coba. Ayo. Ya udah, sambal merah, sambal lado merah, sambal lado hijau. Apa lagi ya? Bentar. Itu sambal devil, sambal cabai bubuk. Terus ada sambal andaliman. Oke. Kalau dari Xiaoling apa? Heng. Sambal terasi. Nah, cocok nih. Sambal pecak. Oke. Sambal bajak. Oke. Apa itu sambal? Bajak apa nih? Potong sambal dulu. bajak itu hampir sama sih sama sambal pecak. Dia juga pakai minyak yang panas, udah disiramin ke bawang sama cabai. Digoreng mie ya. Oke, udah itu terus. Yang agak kasar keempat. ya? Sambal kecap. Oke. Apalagi ya? Sambal bawang. Sambal bawang. Ada kan? Sambal bawang. Ada sambal matah. Sambal mata ya. Banyak kalau bukan sambal ya. Sambal cabai banyak. nih. Sambal rujak. Rujak ya. Nah, rujak juga pakai sambal juga kan. Sambal mangga. Banyak macam sih. Sambal teri. Sambal Good teri. idea. Itu akan muncul semua di bapau gua nanti, bro. Oh itu tujuan pertanyaannya. Iya, mantap. Ini udah ada ya. Sambal kita juga udah pernah kolaborasi sama Koko Jonpa. Iya, Oh iya. benar sekali. Kok nggak dipublikasi? Tanya dong Koko. Udah waktu itu. Sebelum kita itu kenal juga lah limited. Iya, limited. Kemarin tuh ada apa? Udang Sambal pete. Udah itu sama cumi. Sambal hijau. Cumi sambal hijau ya. Jadi punya cerita ke ini dulu, sang penyiar nih. Kenapa harus jadi penyiar? Kenapa harus jadi penyiar? Iya. Tahu gak Koko aku jadi penyiar udah berapa tahun? Justru itu nggak tahu. Makanya harus tahu nih. Aku dari 2008. Berarti sampai 13 tahun ya? Ya. 2008 umur berapa itu? Aku masih kuliah semester 2. Itu like my first job until now sih. Nggak until now lah, maksudnya masih tidak putus lah. Masih di bidang ini, cuman ya aku udah sekarang di backstage ya. Pensiun. Bisa dibilang pensiun gitu atau pangsiun? Dipensiunkan. Atau pangsion. Dipensiunkan. Tapi masih di bidang penyiaran dan masih di City FM ya sekarang. Dulu masih di zaman Jalan Limbung Raya. City Radio sekarang udah City FM. Ya masih saya orang yang di balik layar yang mengatur semua lagu-lagu yang City Friends dan John Paul Lovers denger. Asik. Ya. Yang selalu keluar suara kita, bro. Benar. Kongsi Pacai. Ada dengar kan? Ya. Ada dengar kan? Ada, lo udah dengar? Gua kok nggak dengeran nih? Sering lo. Ada ya? Sering bolak-balik. Sampai hari ini masih ada? Ada. Masih. Sampai Cap Gome ya? Iya, Cap Gome. Oh ya, ntar gua pulang gua buka coba ya. Tetap ada, bro. 24 jam dong, jangan cuma 1-2 jam nggak dengar. 24 jam tidur di mobil lah. Tidur di mobil dong. Streaming. Iya, maksudnya kenapa harus jadi penyiar gitu loh. Sedangkan ilmunya banyak di kuliner kan sebenarnya. Kenapa harus jadi penyiar? Kan nggak nyambung sebenarnya. Kalau ilmu kuliner aku sih sebenarnya nggak setajam Cici ya. Cici yang semenjak dari Manila pulang dia lebih ke dapur. Yang dulunya nggak ke dapur. Aku lebih hobi ke baking sih. Aku lebih hobi ke baking, tapi back to lagi kenapa aku jadi penyiar. Aku nggak mau kerjaan biasa-biasa seperti jadi sosial, angkutan, audit dan admin. Aku nggak mau, jadi I want something different. Yaudah jadi penyiar loh. Keren kan kata orang kan dulu. Keren. Sekarang juga keren. Sekarang keren. Keren. Kalau nggak keren ini gue lepas nih. Keren. Iya, kata orang kan jadi penyiar hebat kali lo ya, bisa ngomong sendiri di depan mic. Itu susah loh, bener loh. Itu butuh keahlian juga. Ada buat pertanyaan sendiri, jawab sendiri, kayak orang gila sebenarnya lama-lama. MC juga bener. Sama. Beda lah. MC berinteraksi. Ada orang melihat. Sini nggak ada yang melihat. Justru bukan yang ada yang melihat itu bikin lebih grogi tuh. Toh juga kalau misalnya aku siaran sendiri duduk di sini, nggak ada yang liatin, aku lebih explore. Ya justru aneh, makanya menurut saya aneh. Karena gak ada lawan bicara kan. Apa-apa nggak tahu, jadi kan kamu imajinasi sendiri kan.
Kalau ada istilah kan celangkian, olangkong, wah ya persis kayak gini. Maksudnya gila kan? Iya, berarti udah gila 13 tahun dia berarti. Iya, lama juga lo gilanya ya. Pantas dia nggak pernah lari dari sini ya kan? Iya. Karena gila. Makanya siaran berdua juga sama, tiktokannya juga harus chemistry-nya sama dengan MC kalau berdua. Iya. Jadi kalau misalnya Koko Bensu lagi ngomong ini, terus Ojon lagi nggak konsen nih, tiba-tiba ditanya blank tuh. Iya, nggak nyambung bener. Nggak bisa, harus ada skillnya. Iya, tapi biasanya penyiar tuh pengetahuannya luas sekali bro. Karena kan tiap hari harus cari bahan kan. Harus cari bahan, kita mau bahas apa ini dan itu. Sambal harusnya sih itu aja ya kan. Lebih fokusnya kamu lah yang jualan, dia yang buat di dapur ya. Aku lebih ke customer service dan marketingnya. Jadi ada rencana nggak buka toko tuh? Atau mungkin kopi tiam ya kan, jual nasi. Harusnya boleh atau... sih. Ada cuma jual cai pao kan, sama sambal itu. Belum. Nggak ada rencana. Rencana juga nggak ada. Ada rencana. Tapi tahun kemarin kayak kita pernah ngobrol-ngobrol, lu bilang lu ada rencana katanya. Ada. Tinggal rencana di depan rumah atau apa gitu. Rencananya mau buka di rumah. Cuman kan kalau di kompleks kami kan terbatas. Boleh kan? Oh iya. Rumah Koko juga nggak boleh. Jadi boleh jalan terus. Lanjutkan. Hai Cemara Asri, boleh komplain ini. Jadi fokusnya di produk aja dulu. Sebenarnya produk kita ini pengen aku buka kayak boleh ya? Boleh dong. Ini juga boleh show ke City Fresh sama John Paul Lovers sih. Kemasan kita higienis. Ya kita buka coba ya. Food grade ya? Food grade apa itu? Hati-hati tangannya. Ini bawang gorengnya nih. Bisa kelihatan gak sih wanginya? Lu ke sana dong. Wangi ya? Wangi Banget. Ini bahkan langsung loh. Wangi iya kan? wangi. Ini bahkan setiap kali ada packing atau kita maksudnya masak, si anakku terus minta jadi cemilan snack. Banyak juga customer aku yang bilang anaknya minta untuk dijadiin snack makanan, suka. Tapi biasa anak-anak jarang sih suka makan bawang sih. Tapi biasanya enak ya. Serius. Iya, luar biasa. Nanti kita bawain ya, pas lagi aros kita kasih dulu yang bawang putih. Nah kalau bawang putih, bisa kita lihat, ini kering banget dan wangi. Bagus ya. Nggak kaleng-kaleng deh. Untuk ceng resipi nih, kan enaknya kan sambal. Fokusnya agak ke sambal lah semuanya lah ya. Lebih ke rempah-rempah gitu ya. Jadi visi misi ke depan apa sih, sis? Masa hanya begini aja? Toko belum ada rencana kan? Mau jadiin apa coba? Mana tahu bisa kerjasama sama salah satu brand ayam goreng misalnya. Bisa jadi kan? Kan bisa sih. Bisa kolaborasi ya. Aku sih lebih pengen bisa masuk ke retail store dulu sih. Iya, sebenarnya itu fokus kami dan saya nggak ada source untuk yang seperti mau buatin seperti apa namanya tuh Bepom ya kalau nggak salah. Tapi untuk khusus yang rumah tangga ya, saya belum ada source ke sana sih. Kayaknya udah boleh sih. Udah boleh start karena udah itu juga perlu. Ya? Sayang loh nih. Karena ini perlu waktu kan. Kalian yeah. ini ya perlu waktu kalian. Jadi pas udah bisa juga udah langsung tinggal jalan kan. Kalau sampai waktunya udah mau baru diurus agak terlambat terakhir kan. Maksudnya yang sos ke pengurusan itu belum dapat gimana gitu caranya gitu. Untuk ngurus-ngurus surat seperti dan lain-lain sebagainya. Mungkin after ini kita bisa minta rekomendasi dari koko-koko sekalian. Boleh. Nanti saya kasih ya. Iya, seharusnya udah boleh. Lancarkan jalannya. Betul sekali. Karena seperti yang kita bahas hari itu bro, sama kuliner Medan kan. Kan banyak yang enak tapi tidak dikenal. Betul. Banyak yang enak tapi tidak terkenal misalnya. Kan sayang kan. Mungkin kita masih butuh support dari teman-teman semua sih. Maksudnya yang setiap customer loyal customer udah sering repeat order, tapi mungkin dari yang luar sana yang mungkin memang benar-benar mau mensupport kita itu masih kurang sih. Maksudnya ya kayak dari food blogger kita sering ada kirimin juga. Mungkin reviewnya belum ini ya. Masih belum semua kita capai sih, belum semua kita gapai kan sekarang makin banyak food blogger. Berapa sih itu satu botol sebenarnya? Ini murce 25.000. 25.000. Terus kalau untuk bawang-bawangnya mungkin bisa sekalian. Ini bawang putih ini 40.000. Kalau bawang goreng sih ini nggak dijual ya, kecil nih. Yang biasa dijual kita botol yang gede itu
Kalau toples 250 gram. 250 gram itu 100.000. Kalau kualitasnya itu udah nggak usah diragukan, bagus banget. Enak Udah lah. pasti dong, luar biasa. Soalnya kemarin waktu Chinese New Year kita juga bikin promo kan 3-in-1 ini, satu botol sambal merah, terus bawang putih goreng sama bawang goreng yang gede. Botol itu 160.000 tuh sampai kecarian sih, masih kecarian sampai H-3, H-2 itu masih dicari, tapi sorry banget udah out of stock. Tapi terakhir gue waktu bawa keluar negeri gue ngasih teman-teman makan, semua bilang suka sih. Yeah. Ini udah Demen pasti dia orang. approve nih. Approve, Serius. ya. Demen di Serius. orang, kasih Thank tes you, sekali, thank di orang udah langsung bilang, Kalau ini- gue mau dong sambal itu Kalau gitu. ini sambalado sih kadang banyak teman-teman yang dari luar kota, bisa nggak kirim-kirim? Bisa, tapi kita mesti yang one night service. Iya, harus cepat ya. Harus 2 hari cepet. atau malam ekspres. Mesti 1 malam sih kok. 1 Soalnya malam. Iya, kalau- 2 hari 1 malam. Iya. Lu siang lu drop, dia malam Besoknya. kirim, besok pagi dia sampai kan. Kan kayak begitu. Iya, soalnya takut pecah 1, 2 lagi takut dia basi. Karena ini sebenarnya udah ready to eat. Tadi kalau Koko lagi makan, kita buka ini langsung udah enak loh. Wah, Nah, udah terlambat. selesai makan lu cerita. Disuruh keluar aja susah. Nggak bener nih. Ini Ya udah. ini langsung masak, langsung dimakan atau mau dimasakin sama lauk lagi juga bisa. Ya udah ntar kita cobain ini. Oke. Iya. Iya kan. Oke. Nah, terakhir dari pesan dari Xiaoling and Xin Cing recipe. special coach dari Jompo Sundisis Lovers. untuk Jompo Lovers. Mungkin dari Marlin dulu mungkin. Ya sekarang ini kalau misalnya orang itu kan maunya cepat ya, jadi coach dari saya mungkin kalau malas racik sambal, order aja Cheng's Recipes. Itu pilihannya ya. Ujung-ujungnya jualan. Ini bukan quotes sih, ini kayaknya mengingatkan. Oke, dari Aisin mungkin. Kalau dari aku, mungkin di luar sana yang jual sambal itu banyak, harga juga tentatif banyak. Pengennya sih City Fresh dan Jompo Lovers itu lebih yang mementingkan kualitas itu ada di sini. Jangan lihat harga tapi lihat kualitas. Even Chen, even Huo. Tuh, Oke. Apa itu? Hah? ada harga ada barang. Cehunci, cehunhui. Yo. Begitu ya. Iya. Bos salah. Oke, untuk Oke. Jompo Lovers dan juga City Friend tetap streaming di cityradio.id setiap hari Sabtu jam 1 siang. Dan untuk full version videonya bisa cek di Jompol Channel. Thank you. Oke, bye-bye. Bye.